Warganet dimanapun berada, berjumpa lagi dengan podcast Asrullah. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dan saya kira wajahnya masih milenial, ya walaupun umur sudah 64 tahun. Tapi saya kenal beliau sejak mahasiswa. Dia seorang pengacara kondang di Makassar, tidak hanya di Makassar, di tingkat nasional gitu. Dan kali ini kita akan bicara tentang hukum dan politik. Namanya adalah Tajudin Rahman SH MH. Baik, langsung saja. Kira-kira Pak Tajud, di mana letak hubungan antara politik dengan hukum, hukum dengan politik? Hukum itu kan lahir dari proses politik. Jadi kalau tidak ada, kita lihat contoh ya, pemilu, sebelum ada pemilu kan ada undang-undang pemilu. Semua proses-proses politik yang dilewati dalam pemilu itu kan ada hukum. Berarti kan lahirnya kekuasaan itu melalui dari proses hukum. Sehingga antara hukum dan politik tidak bisa. Ketika orang berkuasa, maka yang jeleknya itu kemungkinan hukum jadi alat politik. Hukum jadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, melibas lawan, dan bagi orang yang punya etik dan menghargai kemanusiaan, maka hukum akan menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat atau rakyatnya. Tetapi kalau hukum menjadi alat dari kekuasaan, maka hukum itu menjadi bagian dari kekuasaan untuk melibas orang yang melawan penguasa. Ya, kalau kita lihat sekarang Pak Tajuk, ya kadang-kadang yang lebih dominan itu adalah politik menjadi alat kekuasaan untuk hukum gitu. Ya. Kenyataannya sekarang ini yang terjadi. Kira-kira upaya apa yang harus dilakukan, ya, supaya pemerintah yang namanya pemerintah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, hukum itu benar-benar berfungsi sebagai pilar demokrasi kita. Jadi hukum ditegakkan gitu. Dan kadang-kadang penguasa, siapapun juga yang punya kewenangan, kadang-kadang juga menggunakan politik ini, hukum dijadikan alat politik gitu. Kira-kira menurut pendapatnya Pak Tajuk gimana? Inilah susahnya ya, karena sebelum orang masuk kepada kekuasaan, pada umumnya orang berbicara bahwa hukum itu untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan rasa damai dan keamanan kepada rakyatnya. Tapi ketika orang masuk dalam kekuasaan, baik yang mau masuk di dalam legislatif yang memproduksi hukum maupun dari pemerintahan, dia cenderung untuk menggunakan hukum sebagai alat kekuasaannya. Bagaimana caranya membatasi ini Pak Tajuk? Nah, itulah sebabnya kan sebenarnya kan sudah ada pembagian kekuasaan. Ada legislatif, ada eksekutif, dan kemudian ada yudikatif. Seharusnya kan setiap kekuasaan yang dibagi ini dia harus bergerak pada bagiannya masing-masing. Nah, tetapi kan faktanya siapa yang menjadi penguasa tertinggi dalam sebuah negara, maka dia cenderung ketika misalnya dalam proses politik di Indonesia, kita lihat misalnya salah satu undang-undang, misalnya undang-undang Cipta Kerja. Kan ini undang-undang justru memberi kekuasaan kepada presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang bisa merubah undang-undang. Berarti kan di sini yang semula harusnya yang tertinggi adalah undang-undang dasar, kemudian presiden harus tunduk sama undang-undang. Kan legislatifnya bisa disetel oleh penguasa. Nah, kalau begini kan berarti kekuasaan itu dominan daripada hukum. Nah, inilah sebabnya seharusnya orang yang duduk dalam kekuasaan itu tidak rakus kekuasaan. Tapi susah Pak Tajuk. Fakta menunjukkan ada beberapa penyimpangan. Kemudian kadang-kadang hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kemudian rata-rata kita punya penguasa sudah setelah kekuasaan itu dipegang, pada saat dia kampanye oke. Tapi setelah dia berkuasa, bahkan semua elemen yang ada di sayap kiri sayap kanan, artinya keluarga ikut juga menentukan kekuasaan itu. Apa yang harus dilakukan supaya bisa
bisa. Apakah cukup dengan adanya lembaga KPK seperti itu gitu? Nah, ini kan sebenarnya KPK itu kan lahir sebagai anak reformasi. Itu kan maksudnya seperti yang Bapak tadi bilang, bahwa karena hukum ini sejak zaman Orde Lama terus Orde Baru sampai masuk reformasi. Sebelum reformasi itu dipikirkan bahwa Indonesia ini tidak bisa dibangun apabila hukum tidak menjadi panglima. Maka lahirlah anak reformasi yang namanya KPK, karena sistem hukum kita ini kan baik sistemnya maupun orang yang bergerak di dalamnya kan korup. Ya. Nah, bahasa kasarnya pada waktu awal dibikin undang-undang KPK itu kan konsiderannya mengatakan bahwa karena penegak hukum yang ada dianggap tidak memadai, maka dibuatlah lembaga ini untuk bisa memberantas korupsi dan membersihkan semua institusi yang ada dalam negara ini. Tapi faktanya, meskipun ada KPK, lembaga-lembaga hukum yang justru institusi-institusi hukum yang seharusnya menegakkan hukum, termasuk orang yang mendengung-dengungkan anti korupsi, baru saja diambil di Sulawesi Selatan. Iya. Kata kuncinya antara kalau menurut tulisannya hari ini Yudi Latif, ya kan dia mengatakan bahwa moralitas politik itu kan sekarang ini seakan-akan dia hanya menjadi moralitas pencitraan untuk kampanye, bukan untuk menegakkan kebenaran. Nah, jadi saya meski banyak orang tidak sependapat dengan saya, apa yang dikatakan Plato mengatakan bahwa demokrasi adalah awal dari tirani dan berkuasanya uang. Jadi kalau misalnya demokrasi itu disalahgunakan dan kemudian uang berkuasa, maka ini berarti bahwa yang bisa masuk ke dalam itu hanya para pemilik-pemilik modal, dan mulai dari oligarki yang lama sampai pada masuknya pemilik modal, dia akan berkolaborasi menciptakan negara persekongkolan, dan oligarki itu akan tetap mempertahankan kekuasaannya. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Taji ini luar biasa. Saya kira bukan saja sebagai pengacara, dia sempat menyinggung tentang bagaimana kehadiran KPI yang kita sangat butuhkan, karena adalah hukum mau ditegakkan, kadang-kadang dia mau politik lebih dominan. Jadi saya kira semua terpulang kepada kita semua, baik itu sebagai netizen yang bisa memberi support pada penegakan hukum. Dan ingat apa yang dikatakan Pak Tajuk tadi, Plato, bahwa demokrasi itu awal dari tirani dan berkuasanya uang. Kita berharap ini yang harus kita perhatikan. Dua hal ini harus kita perhatikan, karena uang itu adalah mampu melululantahkan tentang hukum. Ada tambahan. Ya. Polybus mengatakan bahwa ketika politik diurus oleh orang yang tidak pintar, dan orang pintar dan akademisi yang intelektual tidak terlibat di dalamnya, maka pada saat itu para intelektual dan akademisi telah menghukum dirinya. Ya. Jadi Bapak, kita semua harus peduli politik. Ya. Tidak boleh kita biarkan orang yang rakus itu mengurus politik, apalagi misalnya kalau dia merebut partainya orang dengan cara yang tidak benar. Nah, itu namanya predator politik menurut saya. Kita berharap kata kunci yang terakhir itu jangan ada predator politik. Yang ini harus diperhatikan, dan saya pikir saya kagum walaupun sudah umur 64, tapi idealisme dan kritis cukup dikumandangkan oleh Pak Tajuk. Saya kira terima kasih atas kehadirannya, dan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi inspirasi dalam penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di topik yang lain.